Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Pasti semua sehat bukan? Nah, kita akan mendengarkan sebuah cerita. Semua sudah siap? Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini Tuhan memelihara kami dengan kesehatan, dengan kecukupan segala apapun yang kami perlukan. Dan terima kasih juga untuk kesempatan pada hari ini masih bisa beribadah sekalipun hanya melalui online. Tolong kami Tuhan menghargai waktu ini, tolong kami Tuhan supaya kami tertib, kami tenang, dan kami memberikan waktu kami sungguh-sungguh hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati kami semuanya, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel, sehingga Tuhan tetap menyediakan makanan baik mana dan burung puyuh kepada mereka. Dan hari ini kita akan melanjutkan cerita kita mengenai 10 hukum atau 10 perintah yang diberikan Tuhan di Gunung Sinai kepada Musa yang terdapat di dalam Keluaran pasal 19 sampai Keluaran pasal 20. Nah, anak-anak, pada masa pandemi COVID ini ada protokol kesehatan atau peraturan pemerintah yang harus kita taati. Mengapa? Karena kalau kita tidak mentaati, kita akan terkena bahaya COVID-19. Nah, apa saja peraturannya? Di antaranya ada 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, begitu juga bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, mereka diberikan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang harus mereka taati supaya mereka tetap hidup, menyenangkan, dan menghormati Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, bagaimana ceritanya? Dengarkan ceritanya. 3 bulan setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai, dan di sanalah mereka berkemah. Lalu Allah memanggil Musa naik ke gunung Sinai, karena Tuhan ingin berbicara kepadanya, dan Musa hanya seorang diri saja. Lalu Allah berfirman kepada Musa, supaya Musa memberitahu bangsa Israel agar mereka menguduskan diri, mencuci pakaian mereka, karena tempat di mana Tuhan berada itu adalah tempat yang kudus. 3 hari kemudian terdengar kilat dan awan tebal menutupi gunung Sinai. Orang Israel menjadi takut karena Gunung Sinai ditutup seluruhnya oleh asap karena Tuhan turun di atasnya di dalam api. Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa dibagi dalam 2 bagian. Bagian yang pertama adalah dari hukum yang pertama sampai yang keempat merupakan hukum di mana kita harus mengasihi Tuhan. Sedangkan hukum yang kelima sampai yang ke-10 merupakan peraturan di mana kita harus mengasihi sesama kita manusia. Nah, anak-anak, apa saja ke-10 perintah itu dan apa artinya? Perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, Tuhan adalah satu-satunya Tuhan, dan tempatkanlah Dia yang paling utama dalam segala hidup kita. Bahkan Dia yang paling penting dari siapapun dan apapun di dalam hidup ini. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung
dan jangan sujud menyembah kepadanya. Artinya, kita seharusnya hanya menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Kita tidak boleh menyembah apapun, sekalipun lebih menarik, kita harus tetap menyembah Tuhan satu-satunya, lebih dari siapapun dan apapun. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya, kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, digunakan untuk mengejek, digunakan untuk bersumpah, tapi nama Tuhan sangat kudus, jadi kita harus menghormati namanya. Perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita telah diberikan waktu untuk bekerja selama 6 hari dan kita harus menguduskan hari Sabat karena hari Sabat, hari bagi kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Sehingga kita harus menggunakan waktu itu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Artinya, setiap kita harus menghormati orang tua kita. Dan orang yang menghormati orang tuanya akan diberikan umur yang panjang. Perintah yang keenam, jangan membunuh. Kita tidak boleh membunuh siapapun. Bahkan kita tidak boleh membenci siapapun. Karena membenci sama dengan membunuh. Perintah yang ketujuh, jangan berzina. Jadi setiap pasangan suami istri yang sudah menikah, mereka harus selalu setia. Perintah yang ke-8, jangan mencuri. Kita tidak boleh mengambil apapun yang bukan milik kita. Jadi kita harus menghormati miliknya orang lain. Perintah yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi kita tidak boleh berbohong dan kita tidak boleh menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang sesama kita. Karena ketika kita melakukannya, itu sama dengan kita mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita. Yang terakhir, perintah yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini lembunya, jangan mengingini apapun yang dimiliki orang lain. Karena kita sudah memiliki berkat-berkat tersendiri. Nah, anak-anak, demikianlah ke-10 perintah atau 10 hukum, 10 peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai melalui Musa. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari cerita ini? Ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama, Tuhan mengajar kita lewat perintah yang pertama sampai perintah yang keempat, supaya kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh memberikan waktu kita kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, lebih daripada apapun. Kita harus punya waktu dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan adalah juru selamat bagi kita. Tuhan adalah penolong kita dalam segala situasi kita. Jadi layaklah Dia kita puji, kita sembah di dalam hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar dari hukum yang kelima dan hukum yang ke-10 supaya kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita. Bagaimana mengasihi sesama kita? Kita saling menghargai, saling menghormati, tidak membenci sesama kita, tidak iri kepada sesama kita, tidak membicarakan teman kita di belakang, tetapi kita benar-benar mengasihi
teman-teman kita seperti Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, anak-anak, sebagai anak Tuhan, mari kita terus belajar untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Karena kalau tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kedua, mari kita belajar sungguh-sungguh mengasihi siapapun yang ada di sekitar kita. Mengasihi papa mama, mengasihi kakak adik, mengasihi teman-teman seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, demikian cerita kita hari ini. Kita akan terus berjuang untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.